Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Al-Halimah, NPM 0211 20050. Saya dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi yang terkandung dalam bab 7. Riset tentang implementasi sistem informasi telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun penjelasan untuk kesuksesan dan kegagalan sistem. Namun begitu, riset telah menemukan hasil bahwa implementasi secara luas dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, peran pengguna dalam proses implementasi. Yang kedua, tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi. Yang ketiga, tingkat kompleksitas dan risiko implementasi proyek. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kualitas manajemen dan proses implementasi. Berikut ini penjelasan dari faktor-faktor. Yang pertama, keterlibatan dan pengaruh pengguna. Keterlibatan dalam sistem dan desain informasi manajemen mempunyai beberapa hasil yang positif. Salah satunya, jika pengguna terlibat secara mendalam dalam desain informasi sistem, ia akan memiliki kesempatan untuk mengadopsi sistem, memenuhi prioritas dan kebutuhan bisnis, dan lebih banyak kesempatan untuk mengontrol hasil. Namun demikian, pengguna sering berpandangan sempit terhadap masalah yang perlu dipecahkan dan mungkin terlampau tinggi dalam melihat kesempatan dalam meningkatkan proses bisnis atau cara-cara inovasi dalam menerapkan teknologi informasi. Yang kedua, ada kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan perancang informasi. Hubungan antara konsultan dengan klien secara tradisional mempunyai bidang masalah dalam upaya penerapan informasi manajemen sistem. Penggunaan dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan dalam latar belakang kepentingan dan prioritas. Inilah yang sering dikatakan sebagai kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan desainer, user-designer communication gap. Kemudian ada perbedaan kesenjangan komunikasi antara pengguna dan perancang sistem. Perhatian pengguna. 1. Akankah sistem menyampaikan informasi yang saya perlukan dalam pekerjaan saya? Yang kedua, seberapa cepat saya dapat mengakses data? Yang ketiga, seberapa mudah saya dapat mengeluarkan data? Kemudian yang terakhir, seberapa jauh dukungan kritikal akan saya perlukan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Sedangkan perhatian perancang atau desainer adalah yang pertama, seberapa banyak disk dapat menyimpan file. Yang kedua, seberapa baris kode program diperlukan untuk menjalankan fungsi. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menghemat waktu dalam CPU karena kita menjalankan sistem. Dan yang keempat, cara apa yang paling efisien dalam menyimpan data. Masalah komunikasi antara pengguna dan perancang atau desainer adalah alasan utama mengapa kebutuhan sistem informasi tidak tepat atau cocok, serta mengapa pengguna diarahkan keluar dalam proses implementasi. Dalam kondisi seperti ini, pengguna sering diarahkan keluar dalam proses implementasi. Partisipan dalam implementasi membutuhkan waktu yang banyak untuk aktivitas sehari dan tanggung jawab. Jika mereka tidak dapat menyatukan apa yang dikatakan oleh teknisi, mereka menyimpulkan bahwa seluruh proyek sebaiknya dibebankan kepada spesialis informasi sendiri. Dengan demikian, banyaknya usaha implementasi menunjukkan pertimbangan teknis sepenuhnya, sehingga tidak heran beberapa sistem gagal. Risiko yang tinggi dibandingkan dengan yang lain, para peneliti telah mengidentifikasi 3 faktor kunci yang mempengaruhi tingkat risiko proyek, yaitu yang pertama, ukuran proyek. Semakin besar ukuran proyek, sebagaimana diindikasikan dalam pengeluaran uang, ukuran staf dalam implementasi, jumlah unit organisasi yang dipengaruhi, semakin besar pula resikonya. Kemudian struktur proyek. Beberapa proyek strukturnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Persyaratan-persyaratan yang jelas sehingga output dan proses dapat lebih mudah ditentukan. Yang ketiga, pengamanan dengan teknologi. Risiko proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi kurang memiliki keahlian teknis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen data. Apa itu manajemen data? Manajemen data, saat ini perusahaan bisnis tidak dapat bertahan maupun sukses tanpa data yang berkualitas mengenai operasi internal maupun lingkungan eksternal mereka. Organisasi modern menyadari bahwa mengelola data dengan baik seperti halnya mereka mengelola aset berharga lainnya merupakan kunci sukses yang penting dalam pasar saat ini. Pendekatan database management system atau biasa disingkat DBMS. Definisi. Salah satunya mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda, yaitu software interface antara user dan database. Data disimpan satu kali dan terpisah dari program aplikasi database application program. Database application program fungsinya membuat dan memproses forms, membuat dan mengirimkan queries, membuat dan memproses report, mengeksekusi logika aplikasi, mengontrol aplikasi. Tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Selanjutnya, data warehouse. Definisinya database berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaring dari berbagai operasional, eksternal, dan database lain dalam organisasi. Lalu data mart. Database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse yang fokus pada aspek tertentu dalam perusahaan, misalnya satu departemen atau satu proses bisnis. Data mining. Definisi dari data mining yaitu aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Selanjutnya, penggunaan data mining melakukan market basket analisis untuk mengidentifikasi kumpulan produk baru, menemukan akar permasalahan kualitas atau permasalahan manufaktur lain, mencegah kekecewaan konsumen dan memperoleh konsumen baru, mengenali profil konsumen secara lebih akurat. Mengendalikan sumber daya data. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan sumber daya data. Resiko-resiko yang mungkin terjadi diantaranya adalah karena adanya bencana, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Kerugian yang terjadi dalam pemanfaatan sumber data, kehilangan tidak sengaja, pencurian, penyalahgunaan data, serta korupsi data. Selanjutnya, untuk memanfaatkan penggunaan sumber daya data secara efektif, efisien, dan ekonomis. Prosedur-prosedur yang harus dipasang untuk mengendalikan sumber daya data antara lain meliputi: yang pertama, pembuatan backup arsip data. Yang kedua, penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup. Yang ketiga, penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi biometrik seperti suara, jari, atau cetak retina untuk akses data yang risikonya tinggi. Komunikasi data. Gambar menunjukkan skema dasar komunikasi data. Ini adalah bentuk komunikasi komputer paling sederhana. Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Terminal dapat terjadi pengiriman dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, pesan komputer harus bergerak melalui suatu saluran. Jenis-jenis jaringan. Semua peralatan datacom yang saling berhubungan dikenal sebagai jaringan network. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang dibuat menjadi jaringan untuk mendapatkan komunikasi. Jaringan datacom dapat berupa jaringan luas, jaringan setempat LAN, dan jaringan metropolitan MAN. Jaringan luas WAN. Jaringan luas Wide Area Network atau WAN meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh.
Perusahaan tertarik pada LAN karena LAN memungkinkan beberapa memakai berbagai perangkat lunak, data, dan peralatan. Lalu, jaringan metropolitan (MEN). Orang sering mendengar istilah jaringan Metropolitan Area Network atau MEN. Ini adalah jaringan meliputi keseluruhan suatu kota. Suatu strategi komunikasi dapat data baru internet. Yang pertama, tenaga penggerak di belakang jaringan komunikasi. Data yang pertama adalah kebutuhan untuk mentransmisikan data dan informasi dalam organisasi. Yang kedua, fokus ke internet. Ini kemudian diperluas mencakup mitra bisnis perusahaan seperti pelanggan dan pemasok. Akhirnya pertukaran data elektronik ini, yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Kemudian datanglah internet dengan protokol pengambilan informasi yang mudah bagi pemakai tentang topik yang hampir tak terbatas dari jumlah sumber yang kelihatannya tak terbatas juga. Jika internet mampu untuk berkomunikasi dengan perorangan dan organisasi di luar cakupan operasi perusahaan, internet seharusnya juga mampu untuk komunikasi internal. Yang kedua, internet adalah pengguna untuk komunikasi di dalam perusahaan serta antara perusahaan dan organisasi, serta perorangan yang berbisnis dengannya. Selanjutnya, aplikasi intranet. Yang pertama, AT dan T. Menggunakan intranet untuk direktori telepon internal dinamakan POS, dan Sandika National Laboratories telah membuat home page untuk tiap departemennya. Yang kedua, Tyson Ford, Federal Express, Levi-Strauss, dan Microsoft adalah perusahaan-perusahaan lain yang telah bergabung dalam kumpulan intranet. Selanjutnya, intranet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi, tetapi inilah beberapa yang tampaknya merupakan jenis komunikasi yang sangat baik, yaitu yang pertama, manual kebijakan dan prosedur. Yang kedua, informasi produk dan harga. Yang ketiga, informasi pegawai. Yang keempat, lowongan pekerjaan. Yang kelima, dokumen yang memerlukan tanda tangan. Yang keenam, jadwal dan kalender. Yang ketujuh, akses ke database. Dan yang kedelapan, akses ke groupware. Penggunaan intranet untuk akses ke groupware potensinya sangat tinggi. Groupware adalah nama yang diberikan kepada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan kelompok, Group Decision Support System. Beberapa orang bersama-sama memecahkan suatu masalah. Penjual jasa internet seperti Network dan penjual groupware seperti IBM atau Lotus Notes dalam menambahkan berbagai kemampuan pada produk mereka yang diarahkan pada penggunaan net untuk memecahkan masalah secara bersama. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Rahma dengan NPM 0211200046 dari kelas 6B Manajemen. Di sini saya dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen akan menyampaikan materi topik yang ke-9, yaitu tentang arus informasi jaringan. Data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Karena itu, arus komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Arus informasi jaringan tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu distribusi informasi. Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal, local area network, maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area luas, wide area network. Yang kedua, arus informasi vertikal. Arus informasi vertikal adalah arus yang mengalir data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau top down, atau dari bawah ke atas yaitu bottom up. Umumnya arus yang mengalir antar tingkat kegiatan pada satu unit kerja yang sama, misalnya pada unit-unit pemasaran, produksi, personalia, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu arus informasi horizontal. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dari informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama ataupun pada unit kerja yang berlainan.
Adapun contoh hubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antar subunit pengolahan pesanan dengan subunit penjualan dalam unit penjualan. Dan contoh hubungan setingkat antar unit kerja adalah arus antar subsistem penjualan dengan subsistem akuntansi. Jadi yang disebut arus informasi vertikal itu adalah data informasi yang dihasilkan dari tiap kegiatan diperlukan juga oleh tingkat manajemen di atasannya atau unit lain dalam organisasi sehingga terjadilah suatu arus informasi dalam unit kerja tertentu. Sedangkan yang disebut arus informasi horizontal yaitu antar unit kerja lainnya dalam satu organisasi. Yang keempat yaitu arus informasi organisasi. Subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Hasil lain subsistem pemasaran adalah ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah berdasarkan sejarah perkembangan di mana informasi datang dari subsistem akuntansi, sebagaimana proyek kegiatan-kegiatan internal seperti kecenderungan pembelian, faktor ekonomi, dan lain-lain. Hasil dari subsistem perencanaan strategis adalah kebijakan pemasaran, serta rencana keuntungan, jadwal pembelian, dan anggaran kegiatan. Informasi tersebut masuk ke subsistem akuntansi untuk dibuatkan perhitungan secara aktual. Yang terakhir atau yang kelima yaitu diskusi. Salah satu subsistem informasi di perguruan tinggi adalah subsistem informasi administrasi akademis. Subsistem tersebut dimulai dari mahasiswa mengisi jawaban ujian pada lembar jawaban ujian yaitu LJU. LJU adalah kertas komputer, scanned paper yang ditulis dengan pensil 2B. LJU ini selanjutnya diproses ke scanned machine, maka keluarlah nilai mahasiswa dari masing-masing LJU. Nilai tersebut kemudian dikelompokkan dalam satu daftar nilai mahasiswa per mata kuliah. Berdasarkan mahasiswa per mata kuliah tersebut, maka selanjutnya diproses lembaran yang disebut kartu hasil studi atau KHS mahasiswa. KHS adalah lembaran yang berisikan data nilai dari mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan. Adapun aplikasi jaringan komunikasi data. Aplikasinya terlihat pada kegiatan internet, local area network, dan wide area network. Penghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain dilakukan pertama kali pada tahun 1940 ketika Dr. George Tibbit mengirim data mesin kalkulasi melalui saluran telegraf dari Dartmouth College di New Hampshire ke Bell Laboratories di New York City. Kejadian itu menandakan kelahiran komunikasi data atau yang kemudian dikenal luas sebagai jaringan komunikasi informasi. Sejak saat itu, kemajuan-kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi telah menghasilkan jaringan komunikasi yang cepat dan peledakan data komunikasi dunia. Komunikasi data merupakan kegiatan industri besar yang terus berkembang hingga sekarang. Berikut ini adalah beberapa cara komunikasi data yang digunakan sekarang. Yang pertama, otorisasi kantor. Kantor merupakan tempat MSI dikembangkan agar kantor dapat mencapai tujuan dan produktivitas. Persaingan dan peningkatan volume pekerjaan memerlukan MSI agar biaya personil dan kantor dapat diefisienkan. Untuk itu, otomasi peralatan MSI sebagai bagian dari otomasi kantor dan pabrik mutlak diperlukan. Penyebaran pemrosesan kata, word processing, dan aplikasi spreadsheet merupakan langkah pertama menuju otomasi. Otomatisasi kantor diartikan sebagai pengguna teknologi pengolahan informasi dan teknologi komunikasi dalam pengetikan, pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pencarian kembali, dan komunikasi data kantor. Yang kedua, stasiun kerja. Kebanyakan kegiatan di tempat kantor dilakukan dengan menggunakan komputer, disebut stasiun kerja. Stasiun kerja di sini diartikan sebagai tempat di mana biasanya terdapat sebuah mikrokomputer dengan aplikasi perangkat lunak atau dalam satu sistem terminal yang berhubungan dengan mini komputer dan mainframe. Yang ketiga, surat elektronik. Surat elektronik penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo, surat, dan lain-lain bentuk koresponden kantor. Hal itu sangat sesuai untuk komunikasi singkat yang tidak memerlukan interaksi personal. Di samping menggunakan saluran atau jaringan buatan sendiri, surat elektronik dapat juga menggunakan saluran internet. Yang keempat, konferensi elektronik adalah komunikasi satu arah yang paling efektif seperti pengiriman
memo ke kepala bagian, tetapi konferensi elektronik adalah yang paling efektif bila orang harus bertukar pikiran atau ide pada suatu percakapan yang saling bersambutan atau bila pertemuan tatap muka yang diinginkan tidak mungkin berlangsung. Adapun dua bentuk konferensi elektronik yang digunakan dewasa ini yaitu yang pertama konferensi dengan komputer. Sebagai perluasan pada sistem surat elektronik, maka pada konferensi komputer peserta dimungkinkan untuk berdiskusi secara langsung dari lokasi yang berbeda. Yang kedua, telekonferensi. Kadang-kadang komunikasi tatap muka dalam satu ruangan memang diinginkan, tetapi karena berbagai kendala, maka tidak semua orang bisa menghadiri rapat tersebut. Untuk mengatasi hal itu, maka telekonferensi dapat digunakan yaitu dengan masing-masing peserta berada pada tempat-tempat terpisah, masing-masing menghadapi komputer. Salah satu caranya adalah dengan menginstal stasiun kerja video workstation. Yang terakhir yaitu surat dengan suara. Surat dengan suara adalah sistem transmisi pesan secara elektronik yang serupa dengan surat elektronik, dengan perbedaannya pada adanya suara. Sebagaimana surat elektronik, suara dapat dikirim dari lokasi yang jauh remote setiap waktu baik siang atau malam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amareta dengan NPM 0211200067. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi bab 10 tentang peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Yaitu, pengelolaan dengan manajemen sistem informasi membantu Anda dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional, bukan hanya untuk keuangan. Manajemen informasi membantu pengolahan dalam mengumpulkan, penyimpanan, hingga pemeliharaan data secara akurat. Berikut peran sistem informasi manajemen yang membuat penting untuk perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja administrasi keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting termasuk menerapkan strategi. Kemudian yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang harus dilaksanakan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau sumber daya manusia sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Kemudian yang keempat, mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya pembengkakan biaya operasional. Itulah 4 hal yang membuat peran sistem informasi manajemen penting dalam menjalankan perusahaan. Kemudian ada peran sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu perusahaan dalam ekonomi global. Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Sistem informasi dan teknologi sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru pula. Kemudian pada bidang teknologi ada 3 perusahaan yang memang saling terkait, yaitu yang pertama platform mobile digital yang muncul, yang kedua pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan, kemudian yang ketiga pertumbuhan cloud computing di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Kemudian sistem informasi dalam dunia bisnis. Sebuah perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik jika di dalamnya tidak didukung oleh peran sistem informasi. Karena dengan adanya teknologi informasi, segala jenis kegiatan dalam bisnis dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Kemudian ada tujuan bisnis strategi. Adapun tujuan bisnis strategi dari sistem informasi yang mana mendorong perusahaan bisnis dapat berinvestasi dalam jumlah besar. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kinerja operasional yang memuaskan, hingga meningkatkan daya saing. Peran sistem informasi dalam bisnis global. Sistem informasi memegang peran penting bagi keberlangsungan bisnis global saat ini. Manfaat penggunaan sistem informasi tentu saja memberikan dampak positif, terutama di lingkungan bisnis global. Berikut beberapa peran sistem informasi dalam bisnis global yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, mendukung operasional bisnis, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yang ketiga, mendukung keuangan strategi. Itu dia beberapa peran sistem informasi dalam bisnis. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lerisa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran analisis sistem. Apa itu sistem analis? Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam posisi ini bertugas untuk melakukan merancang, dan ia bertanggung jawab atas hasil yang dicapai perusahaan dalam hal IT. Orang yang duduk di posisi ini, teknik analisis dan roadmap untuk menyelesaikan yang berhubungan. Biasanya ia juga berperan untuk memimpin dalam implementasi sistem baru yang akan digunakan oleh perusahaan. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan. Meski berada di dalam tim engineering, sistem analis tidak menghabiskan banyak waktunya dengan menulis kode. Meski demikian, kemampuan menulis kode diperlukan karena mereka akan banyak berhubungan dengan sistem yang digunakan secara keseluruhan, dan 4 pekerjaan utama untuk posisi ini. Yang pertama ada investigasi. Investigasi adalah langkah pertama dalam proyek pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua ada analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, ada desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul, antarmuka, dan data. Biasanya dalam pengembangan desain, sistem analis bekerja dengan front-end, back-end, back-end, dan full-stack developer. Yang keempat ada implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini bisa berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Beberapa perusahaan menggunakan tugas implementasi sebagai yang paling akhir. Selanjutnya ada skill yang dibutuhkan untuk menjadi sistem analis. Sistem analis bekerja dalam sebuah permintaan. Ia tidak hanya dituntut memenuhi 1 atau 2 permintaan, tapi mengiyakan apa yang diinginkan oleh lain yang berhubungan, misalnya front-end dan back-end developer. Selanjutnya ada administrasi sistem. Kemampuan mendasar yang dapat diukur dari seorang yang duduk di posisi ini adalah administrasi sistem. Pasalnya, baik di perusahaan sendiri atau di lingkungan klien, tugas seperti konfigurasi perangkat lunak dan program akses pengguna dan keamanan adalah hal yang mendasar. Lalu ada analisis bisnis. Sistem analis bekerja bukan untuk tim engineering, mereka juga mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis yang secara khusus memiliki hubungan dengan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan. Tanggung jawab tersebut akhirnya menuntut mereka untuk memiliki kemampuan bisnis. Ketiga ada manajemen proyek. Di luar urusan teknis, mereka wajib memiliki komponen interpersonal, terutama untuk mengelola sebuah proyek dengan berbagai macam skala. Beberapa contoh kemampuan interpersonal yang diharuskan adalah bekerja sama dan kemampuan memotivasi. Dengan kemampuan ini, mereka tidak akan kesulitan apabila diharuskan untuk melakukan perusahaan, entah itu besar atau kecil.
Selanjutnya ada kualifikasi dan latar belakang untuk sistem analis. Kebanyakan sistem analis berasal di jurusan sistem informasi untuk teknis informatika. Di beberapa perusahaan sistem informasi lebih dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan jurusan tersebut mengajarkan mahasiswanya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan analis. Meski demikian, menurut The Balance Career, jurusan ilmu komputer mulai dipertimbangkan untuk duduk di posisi ini. Alasannya, selain memiliki kemampuan pemrograman yang baik, alumnus ilmu komputer juga belajar dasar-dasar manajemen. Sistem analis sebenarnya bukan posisi yang khusus diisi oleh jurusan tertentu. Di beberapa perusahaan besar, posisi ini bahkan diisi oleh orang-orang yang sebelumnya bekerja sebagai programmer atau bahkan keuangan dan audit. Sistem analis di dalam sebuah organisasi bisnis. Sistem analis saat ini memiliki peran yang semakin vital dan tubuh setiap organisasi. Bagi organisasi yang ingin terus mengembangkan bisnisnya, kebutuhan akan teknologi untuk mendukung bisnisnya semakin tidak terelakkan. Maka orang-orang yang mampu mempelajari bisnis, memahami teknologi informasi, dan dapat melakukan pengambilan keputusan semakin dibutuhkan. Selanjutnya ada peran analisis di dalam dunia IT. Dalam bidang IT, teknologi dan khususnya di bidang komputer, kita pasti mengenal dengan yang namanya sistem analis. Sistem analis dalam seorang sistem analis suatu perusahaan. Tugas seorang sistem analis yaitu memiliki banyak yang penting seperti berinteraksi dengan peran untuk memahami kebutuhan sistem. Diharuskan agar selalu berinteraksi dengan yang diinginkan atas suatu perangkat lunak. Interaksi serta melakukan proses pengembangan sistem agar tetap berada pada jalurnya. Melakukan data sesungguhnya. Selanjutnya ada fungsionalis. Pertama, bisa mengenali beragam persoalan dari penggunanya, bisa memastikan mengenai tujuan yang berupaya, bisa perbuatan pengguna, bisa mempunyai cara pilih dalam menyelesaikan persoalan pada sistem, dapat menyusun ataupun membuat konsep menjual penjualan sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Tanggung jawab seorang analisis sistem, pengambilan data efektif dari sumber bisnis, aliran data menuju komputer, pemrosesan dan penyajian data dengan komputer, memberikan aliran dari informasi yang berguna kembali ke proses bisnis dan penggunanya. Peranan analisis sistem pada lingkup kerja, menyaring persyaratan akhir sistem, menjelaskan batasan teknologi, menjelaskan batasan persyaratan bisnis, memfasilitasi pelaksanaan proses. Peranan analisis sistem secara teknis, mengembangkan standar, template, dan prosedur, mengontribusikan metodologi perusahaan, menjabarkan sistem yang dibutuhkan kepada tim pengembang. Peranan analisis sistem sebagai manajemen, membantu dalam mengembangkan proposal, bekerja dengan arsitek teknis dan manajer proyek dalam menyeimbangkan persyaratan bisnis, membantu manajemen proyek dalam mengontrol lingkup pekerjaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falansori dari kelas 6B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan pelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di topik ke-13 dengan judul E-commerce, Pasar Digital, dan Barang Digital. Apa fitur unik e-commerce, pasar digital, dan barang digital? Di zaman era digitalisasi seperti saat ini, tentu saja manusia memiliki pemikiran dan inovasi yang luas. Dan dalam dunia bisnis, saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi, apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online, sehingga membuat bisnis saat ini menjadi efisien, praktis, dan mempermudah dalam menjual dan membeli sebuah barang. Dalam beberapa waktu belakangan ini, media dihebohkan oleh sebuah penemuan yang cukup menggemparkan di dunia perbisnisan. Penemuan tersebut melibatkan jejaringan sosial, yaitu sebuah situs
yang menyediakan sebuah lapak di dunia maya untuk membangun sebuah komunitas atau link yang dapat diakses oleh semua manusia. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Di sini ada ubiquity, memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun efeknya. Yang kedua ada global reach, memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Yang ketiga ada universal standard, sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dan dengan yang lainnya dengan memasuk ke berbagai kelas pasar dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Yang keempat ada richness, fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima ada interactivity, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang keenam ada information density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh ada personalization atau customization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan sosial teknologi, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Goods market, barang adalah produk konsumsi nyata, artikel komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yang yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Kesimpulan, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis. Karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kita saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Layanan digital yang menjamur saat ini memiliki banyak keunggulan, dan ini berlaku juga di dunia bisnis. Melalui sistem e-commerce, produk dapat menawarkan produk atau jasa tanpa bertemu secara langsung. Dengan begitu, konsumen yang dapat memilih dan membeli produk tanpa melihat secara langsung terlebih dahulu. Menurut laporan PPRO, perusahaan layanan pembayaran terkemuka di dunia tentang pembayaran dan perdagangan online tahun 2018, Indonesia memiliki pertumbuhan tinggi dibandingkan negara-negara lain, yaitu sebesar 78% per tahun. Jenis e-commerce yang pertama, business to business atau B2B atau e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau jenis usaha. Konsumen dari penjual barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Yang kedua ada EDI, Electronic Data Interchange, adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lainnya. Lalu ada business to customer atau B2C. Bisnis B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Kemudahan membangun website membuat banyak sekali toko virtual yang terbesar di dunia maya. Yang ketiga, customer to customer atau C2C. C2C selain B2C juga termasuk selain model bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Untuk model classified yang memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Website yang tersedia hanya berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, namun tidak memfasilitasi transaksi jual beli online. Yang keempat, customer to business atau C2B. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content creator
yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan dan upah yang disediakan. Yang kelima, Business to Administrasi atau B2A dan Customer to Administrasi atau C2A. Business to atau B2A atau yang bisa dikenal sebagai Business to Government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Dan transaksi jenis ini dengan menggunakan tender. Selain itu ada pula Customer to Administrasi atau CTA atau Customer to Government yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya. Yang keenam, online to offline atau O2O. Ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik online maupun offline. Yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara offline dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Lalu bentuk bisnis e-commerce di Indonesia, yang pertama ada klasifik atau daftar iklan baris, yang kedua ada marketplace C2C, yang ketiga shopping mall, dan yang keempat ada toko online B2C, yang kelima toko online sosial media. Lalu ada 5 produk paling laris di bisnis e-commerce. Yang pertama gadget, yang kedua fashion, yang ketiga perlengkapan rumah tangga, yang keempat produk kesehatan, yang kelima produk kecantikan. Kesimpulannya adalah dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis. Karena sudah banyak sekali e-commerce yang tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik, menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.